Mencapai kesehatan dengan kualitas hidup yang prima. Ada 3 kategori yang harus dipenuhi agar kita mempunyai kesehatan dan kualitas hidup yang prima. 3 kategori itu adalah 1. Sehat tubuh fisik, 2. Sehat tubuh spiritual, 3. Sehat tubuh energi. Tubuh kita itu sangatlah unik dan kompleks. Apabila kita membuat perumpamaan diri kita itu adalah komputer, maka komputer itu sendiri atau piranti kerasnya adalah tubuh fisik kita. Program dalam komputer atau piranti lunak yang mengontrol kinerja komputer itu adalah tubuh spiritual kita. Akan tetapi, komputer tidak bisa berfungsi jika hanya mempunyai piranti keras dan piranti lunak saja. Komputer membutuhkan energi untuk menghubungkan kedua piranti tersebut untuk menjalankan fungsi. Dan energi yang dimaksud adalah arus listrik. Sama halnya dengan diri kita, untuk bisa menghubungkan tubuh fisik dengan tubuh spiritual, kita membutuhkan energi atau arus listrik yang kita peroleh dari asupan makanan dan minuman yang kita konsumsi, serta oksigen yang kita hirup yang diolah di dalam tubuh kita yang pada proses akhirnya menghasilkan energi yang digunakan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Sehat tubuh fisik. Sehat adalah tidak adanya penyakit di dalam tubuh kita. Akan tetapi, apakah Anda yakin dan tahu benar jika Anda adalah orang yang sehat? Jika Anda tidak bisa merasakan tanda-tanda datangnya penyakit dalam tubuh Anda, maka Anda belum masuk ke dalam kategori mempunyai kesehatan pada tubuh fisik. Untuk bisa mempunyai kesehatan fisik, hal pertama yang harus diketahui adalah anatomi tubuh yang sehat, bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara merawatnya agar tubuh menghasilkan sesuatu yang optimal bagi kehidupan Anda. Sehat tubuh spiritual. Sepanjang perjalanan hidup, otak kita telah dipenuhi rekaman proses pembelajaran untuk perkembangan jiwa dan raga kita. Pernafasan adalah arus keluar masuknya udara di dalam paru-paru yang kita sebut dengan pernafasan fisik. Di dalam tubuh kita, otak adalah tempat terjadinya arus keluar masuk informasi, maka kita sebut sebagai pernafasan otak. Otak adalah organ tubuh kita yang menerima, mencatat, dan memproses informasi. Sama halnya dengan tingkat kualitas udara, informasi yang kita terima juga dapat diklasifikasikan sebagai informasi yang sehat atau informasi yang berbahaya. Ketika Anda jatuh sakit jika menghirup udara yang tercemar, maka hal serupa juga akan terjadi pada otak Anda. Jika otak Anda memproses informasi yang tidak sehat, maka akan menimbulkan penyakit pada jiwa Anda. Oleh karena itu, memelihara otak dengan baik berarti Anda dengan penuh kesadaran mengawasi proses pemilihan, penilaian, dan penyampaian informasi di dalam otak Anda. Otak yang dapat mengerjakan ketika hal itu dengan baik adalah otak yang cakap dan ampuh. Sehat tubuh energi. Kita dapat mengamati tubuh fisik dengan 5 panca indera, yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, pencecapan, dan perabaan. Akan tetapi tanpa latihan atau peralatan yang khusus, kita tidak dapat menyentuh ataupun melihat energi dengan mata telanjang. Kita seringkali mendengar tentang indera keenam di samping kelima indera yang bisa kita rasakan. Indera keenam ini adalah kepekaan dan kesadaran tingkat tinggi dari seseorang yang didapat karena karunia ilahi sejak dia dilahirkan ke dunia ini. Akan tetapi, hal itu tidak menutup kemungkinan bagi orang awam untuk bisa mempunyai indera keenam ini dengan cara terus konsentrasi mengasah dan melatih kepekaannya, dan tidak menutup kemungkinan juga pada waktu menginjak usia tertentu kita mengalami kebangkitan spiritual dan supranatural yang membuat kemampuan ini muncul secara tiba-tiba. Energi sering juga dikenal dengan nama aura. Aura ini memiliki beraneka macam warna tergantung gelombang dan getaran yang dihasilkan. Sebenarnya kita secara alami sejak dilahirkan memiliki kemampuan untuk merasakan energi. Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu kita mulai kehilangan kemampuan itu karena kurangnya kesadaran dan latihan karena disibukkan dengan urusan duniawi. Energi yang ada di dalam tubuh kita itu berasal dari makanan, minuman, dan oksigen yang kita konsumsi sehari-hari. Energi yang ada di dalam tubuh kita terhubung dengan energi pemberi kehidupan dari alam semesta. Pertukaran energi tubuh kita terjadi melalui pernafasan energi.
Pernafasan ini berbeda dengan pernafasan fisik yang menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida melalui hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Di dalam pernafasan energi, prosesnya terjadi melalui lubang-lubang kecil yang ada di tubuh kita dari atas kepala sampai ke telapak kaki. Jadi, pernafasan energi adalah penghirupan energi yang segar yang bersinergi dengan energi yang ada di dalam tubuh kita yang dihasilkan dari proses metabolisme, kemudian membuang energi sisa yang mandek atau stagnan melalui lubang-lubang di sekujur tubuh kita atau yang sering kita kenal dengan nama titik akupuntur. Apabila jalur masuk dan keluarnya energi tersumbat, maka aliran energi di dalam tubuh kita juga terhenti. Apabila Anda belum peka terhadap aliran energi secara sadar ketika terjadi sumbatan, maka Anda akan mengalami penyumbatan psikologis atau beban pada jantung. Ketika kepekaan Anda sudah terasa, maka akan dengan mudah mengetahui di mana tempat terjadinya penyumbatan. Penyumbatan ini bisa didiagnosis melalui warna, aroma, suhu, dan beberapa faktor lainnya. Apabila penyumbatan aliran energi ini menjadi kronis dan tidak segera ditangani penyumbatannya, maka energi mandek ini akan menjadi sumber penyakit yang lama-kelamaan akan mewujud menjadi penyakit fisik.